Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini harusnya jadi pertemuan terakhir tatap muka ya, karena setelah ini ada untuk inferensi fazi saya membuat video tidak langsung tatap muka. Cuman karena ada masalah jaringan, nggak tahu kenapa nggak bisa, maka ya saya rekam seperti biasanya. Hari ini kita akan membahas melanjutkan bab 6, yaitu di implikasi fazi. Oke, langsung saja. Ini dimatikan ya. Seret. Mungkin agak singkat saja kuliah kita di bab 6 ini, yaitu di proposisi fazi. Saya belum ngetes mic-nya ya, semoga terdengar jelas. Saya agak kenceng aja ngomongnya. Dua subbab yang akan kita bahas hari ini adalah proposisi fazi dan implikasi fazi. Kayaknya perlu saya eksekusi dulu nih, biar oke, masih loading, masih titik hitam pojok kanan atas, Python 3. Oke, sudah. Di yang pertama kita akan membahas tentang proposisi fazi. Kita break sedikit demi sedikit serpihan-serpihan pengertian yang ada di buku ya. Definisi yang pertama, proposisi fazi adalah kalimat yang memuat predikat fazi. Predikat fazi itu yang bagaimana? Predikat fazi adalah predikat yang dapat direpresentasikan dengan suatu himpunan fazi, misalkan cepat, sedang, lambat, tua, muda, dan sebagainya. Itu kan bisa kita representasikan ke dalam suatu himpunan fazi gitu ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Definisi yang kedua, sedangkan pernyataan fazi adalah proposisi fazi, jadi kalimat yang memuat predikat fazi tadi, yang mempunyai nilai kebenaran tertentu. Jadi bedanya pernyataan dengan proposisi itu, kalau pernyataan dia bisa kita katakan benar atau salah. Kalau di logika tegas ya, itu benar atau salah. Nanti di logika fazi nilainya dia tertentu, bisa kita nilai. Contohnya proposisi itu adalah jika mobil itu cepat, nah sudah, berhenti di situ aja. Kan cepat sudah merupakan predikat fazi dan dia sudah memuat predikat fazi, berarti bisa dia disebut sebagai proposisi fazi, tapi belum pernyataan karena nggak bisa dinilai benar salahnya. Baru jika, tapi nggak ada lanjutannya kok. Derajat kebenaran ini, nilai kebenaran seringkali kita sebut sebagai derajat kebenaran, sebagaimana di nilai kebenaran di fazi yang sering kita bahas itu, dia nilai kebenarannya dalam range 0 sampai 1. Jadi bilangan real dari 0 sampai 1, termasuk 0 dan mungkin saja nanti nilainya adalah 1. Secara umum bentuk proposisinya adalah ini: jika X adalah A. Bukan jika ya. X adalah A. X adalah cepat. Umur 50 tahun adalah tua, misalkan seperti itu. Orang berumur 50 tahun adalah orang tua. Orang berusia 3 tahun adalah balita. Seperti itu. X-nya adalah variabel linguistik, A-nya predikat yang menjadi nilai linguistik dari si X tadi, seperti contoh yang tadi. Oke. Ini ada keterangan, misal A tilde adalah himpunan fazi dalam semesta X yang dikaitkan dengan nilai linguistik A. Jadi misalkan ini adalah cepat, sedangkan ini adalah himpunan fazi dari si cepat tadi. Si cepat kayak aja ya, tukang nganter. Misalkan begini. Jadi misalkan yang dimaksud di sini adalah kecepatan lari seseorang. Orang itu bernilai dia dinilai cepat kalau dia jalannya 30 km per jam misalkan. Di sini lambat sampai di sini enggak cepat. Terus pokoknya ini cepat dan enggak cepat. Kok di sini semakin menurun, harusnya di atas 30 dia cepat. Mungkin kita di kasus ini punya istilah sendiri, yaitu lambat, cepat, dan sangat cepat. Jadi
derajat keanggotaannya 30 atau lebih ini ya menurun kalau lebih, karena bukan lagi cepat tetapi kita kategorikan sangat cepat. Misalkan kasusnya seperti itu. Kalau misalkan kasusnya cuman cepat dan tidak cepat, boleh jadi ini arahnya ke sana ya, nggak turun begini. Oke. Dan misal si X0 itu adalah unsur dari si X, dia adalah unsur dari si X. Misalkan kalau tadi berarti X0-nya kecepatan gitu. Ya, X0-nya adalah kecepatan 20-30 km per jam. Derajat keanggotaannya X0 di A tilde dinyatakan dengan ini. Ini seperti waktu kita membahas derajat keanggotaan unsur dari suatu himpunan fazi ya, sama aja. Cuma di sini tadi si X0-nya misalkan 20 km per jam. 20 km per jam itu termasuk cepat atau tidak, tergantung pada definisian si A tilde tadi. Si A diasosiasikan menjadi A tilde, kemudian derajat keanggotaannya si 20 km per jam di A ini ya tergantung di nilai di derajat keanggotaannya, fungsi keanggotaannya si A tilde tadi. Oke. Derajat kebenaran, kira-kira hubungannya derajat keanggotaannya X0 di A tilde seperti di himpunan-himpunan fazi sebelumnya dengan derajat kebenaran dari pernyataan itu kira-kira gimana? Derajat kebenaran dari pernyataan fazi X0 adalah A, yaitu ini tadi X0 adalah A, adalah derajat keanggotaan X0 dalam himpunan fazi A tilde, yaitu ini tuh sama. Jadi kalau kita katakan X0 itu derajat keanggotaannya di A tilde adalah sesuatu misalkan 0,5, maka derajat keanggotaan dari pernyataan X0 adalah A, jadi 20 km per jam adalah cepat. Nah, derajat keanggotaan dari pernyataan itu ya sama aja derajat keanggotaannya 20 km per jam ini di himpunan fazi A tilde yang merupakan asosiasi dari nilai linguistik A tadi gitu. Nah, jadi kita kenapa harus secerewet ini? Karena kita harus ngerti domain. X0 itu di A berarti dia unsur dari himpunan fazi. Kemudian A yang nggak ada tildanya, dia bukan himpunan fazi, dia adalah suatu nilai linguistik, dia adalah suatu pernyataan gitu ya. Mana mungkin kita samakan antara si A tilde dengan A. Jadi kenapa kok kita harus definisikan di sini tentang derajat kebenaran adalah seperti itu. Jadi penjelasannya agak rumit, tetapi pada prakteknya kita menggunakannya itu ya sama aja, mu A tilde X0 gitu. Asal ini tadi A tilde adalah himpunan fazi dalam semesta X juga yang dikaitkan dengan nilai linguistik A. Ini ada contoh di bawah. Misal proposisi fazi X adalah A dinotasikan dengan PX. Kalau saya ngomong PX itu artinya adalah X adalah A, berarti kalau saya ganti PB, B adalah A. Kalau saya ganti P alfa, maka sama aja kita ngomong dengan alfa adalah A. Maka X0 adalah A dinotasikan dengan PX0, oke. Dan derajat kebenaran dari PX0 dinotasikan dengan to, ini to ya. Dari true ya, truth kebenaran. To PX0. Siapa to itu? Ya, to adalah derajat kebenaran fungsi keanggotaannya si A ini ya, derajat keanggotaan X0 di A. Jadi derajat kebenaran asosiasinya dengan nilai keanggotaan, derajat keanggotaan adalah seperti ini. Contoh, dalam proposisi fazi kecepatan mobil itu sedang. Predikat sedang dapat, ini saya tebelin, saya capitalize begitu ya, biar kalian tahu gak selalu dia harus seperti ini. Kalian bisa mendefinisikan sendiri sesuai kebutuhan. Dapat dikaitkan dengan himpunan fazi S tilde, S maksud saya adalah sedang gitu ya, dengan fungsi keanggotaannya adalah mu S tilde yang direpresentasikan dalam grafik berikut. Kenapa saya ngomong direpresentasikan dalam grafik? Karena di sini saya maunya continue ya, dari 0 sampai 18. Jadi nggak bisa dituliskan dalam bentuk yang diskrit seperti itu. Jadi langsung saja biar gampang saya gambar grafiknya.
Jadi kecepatan sedang bagi saya dalam kasus ini, kasus tertentu mungkin yang saya hadapi, kecepatan sedang itu ya 40. Terus saya ngomong sekitar 40 juga sedang. Sekitar itu berarti kanan kirinya. Kalau sudah ke 0 dia sudah nggak lagi sedang, kalau sudah 80 dia sudah nggak lagi sedang. Kecepatan 60 km per jam ini dia derajat keanggotaannya di kecepatan sedang adalah 0,25 misalkan. Begitu juga dengan si 20 ini. Kebetulan saya buatnya simetri gitu ya. Itu adalah maksudnya si A ya, predikat yang tadi itu kemudian diasosiasikan dengan A tilde. Itu seperti sedang yang diasosiasikan dengan S tilde, di mana S tilde-nya adalah fungsi keanggotaan seperti itu. Derajat kebenaran dari yang tadi si 60 saya derajat kebenarannya 60 di S tilde adalah 0,5. Artinya derajat ini kebetulan 60 ya. Oke. Derajat kebenaran, sekarang kita ngomong derajat kebenaran. Derajat kebenaran dari pernyataan Fazzi, kecepatan mobil 60 km per jam adalah sedang. Kalau tadi kita membahas tentang derajat keanggotaan dari 60 km per jam di S tilde, sekarang kita ngomong tentang derajat kebenaran dari kecepatan mobil 60 km per jam adalah sedang. Itu ya sama aja dengan derajat keanggotaannya si 60 tadi di S tilde, yaitu 0,25. Ini adalah contoh yang menggambarkan yang dimaksudkan di pernyataan sebelumnya tadi. Contoh selanjutnya, misalkan kita masih memakai ini ya, Di contoh sebelumnya pernyataan Fazzi kecepatan mobil 60 km adalah sedang dari sini mempunyai derajat kebenaran 0,5. Caranya tadi sudah saya sampaikan. Maka pernyataan kecepatan mobil 60 km per jam adalah sedang adalah benar. Dia juga 0,5. Kalau saya mengatakan X adalah 5, maka sama saja saya mengatakan pernyataan X sama dengan 5 adalah benar. Gitu ya, maksudnya begitu. Jadi kalau UIN Malang itu ada di Kota Malang, ya kan, UIN Malang ada di Kota Malang. Maka saya mengatakan pernyataan bahwa UIN Malang adalah di Kota Malang adalah pernyataan yang benar. Nah, itu kan sama aja dengan kita mengatakan UIN Malang ada di Kota Malang. Jadi derajat kebenarannya ya sama. Sedangkan kalau saya punya yang selanjutnya, ini kalau nggak langsung paham hati-hati bacanya. Kecepatan mobil 60 km per jam adalah sedang, yaitu yang di sini tadi. Ya, ini yang di sini, ini yang di sini, ini yang di sana tadi. Tapi di sini komentar saya ini yang, jadi kalau yang tadi ya awalnya, oke, kita pelan-pelan. Ini adalah subjek, ini adalah predikat. Oke, sekarang di pernyataan yang kedua ini adalah subjek, ini predikat. Predikatnya benar ya, benar aja. Adalah benar ya, benarnya. Sekarang ini subjek juga, predikatnya adalah ini. Nah, yang kita urusi si sangat benarnya sekarang bagaimana? Karena kita sudah mempelajari tentang konsentrasi dan kita pakai konsentrasi yang gampang saja, yaitu dikuadratkan, maka derajat keanggotaan dari pernyataan ini, pernyataan sebesar ini, yaitu bahwa kecepatan mobil 60 km per jam adalah sedang, adalah sangat benar. Dia derajat keanggotaannya atau derajat kebenaran dari pernyataan itu adalah ya konsentrasi dari 60. Jadi 0,25 yang dikuadratkan 0,0625 atau 1/16. Jadi seperti itu. Kalau ini saya ganti sangat-sangat, nah berarti kuadrat yang dikuadratkan. Kalau agak benar, nanti kalian harus paham itu. Kalau agak benar, pakai dilasi. Kemarin diapakan? Di akar. Jadi akar dari 1/4 mungkin jadi setengah. Agak benar ya memang benar sih, agak benar kalau segitu. Gitu.
Sangat agak benar. Nah, kalau ngomong sangat agak benar itu berbeda dengan agak sangat benar. Kita tulis ya. Sangat agak benar dengan agak sangat benar. Ini boleh jadi nanti berbeda ya. Benarnya berarti dia ini 25. Agaknya berarti dia kita akar gitu ya. Kemudian disangatkan kita kuadratkan. Kalau dalam kasus ini kalau dilasi dan konsentrasinya adalah kuadrat dan akar, sama aja ya, habis diakar dikuadratkan. Kalau yang ini habis dikuadratkan diakar. Kebetulan sama. Cuman kalau kita pakai yang secara general belum tentu nanti sama. Jadi caranya seperti itu, dikurung-kurung gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah masih ada untuk yang bab 64 ya. Proposisi majmuk, tapi ini keterangannya banyak juga ya, saya kira sedikit. Sebagaimana proposisi tegas, proposisi majmuk dapat dibangun dari beberapa proposisi fazi yang tunggal. Contoh majmuk proposisi fazi majmuk adalah orang itu kaya dan orang itu rumahnya besar. Dari dua ya, orang itu kaya dan orang itu rumahnya besar. Jadikan satu, ada penyingkatan, jadi orang itu kaya dan rumahnya besar. Sekolah itu mahal atau kemampuan finansial orang tua siswanya rendah. Jadi ada dua proposisi fazi. Jika prestasi studi tinggi, jadi prestasi studi tinggi, peluang memperoleh beasiswa juga tinggi. Ini proposisi fazi ada dua. Udara dingin jika dan hanya jika suhunya rendah. Jadi ada dua, udara dingin, suhunya rendah. Nah, kemudian kita gabung pakai konjungsi, disjungsi, atau pakai implikasi, atau pakai yang lainnya, biimplikasi misalkan. Secara umum ada 4 proposisi majmuk, proposisi fazi majmuk yang menggunakan logika biner. Yang pertama konjungsi dan disjungsi, atau implikasi jika maka, ekivalensi jika dan hanya jika. Ya, ekivalensi berarti implikasi dua arah gitu ya. Kemudian definisi negasi fazi. Ya. Kenapa negasi nggak masuk sini? Karena nggak membuat dia jadi majmuk ya. Dia cuma dikasih ibaratnya dia bukan biner, logikanya bukan biner. Ya, kalau biner butuh dua, si A dan si B. Kalau negasi cuma butuh satu proposisi kemudian dinegasikan. Misal X variabel linguistik dengan semesta numerik E. A suatu predikat fazi yang dikaitkan dengan himpunan fazi A tilde dalam X. Maka negasi fazi ini X adalah tidak A. X adalah tidak A. Negasi dari X adalah proposisi fazi di mana predikat tidak A yang ini dikaitkan dengan komplement fazi dari A tilde, yaitu ini. Komplemennya adalah ini. Ya, kalau komplement bakunya 1 dikurangi mu A tilde X. Itu kalau komplement baku. Padahal nanti di perluasannya, di komplement umumnya dia tidak pasti 1 dikurangi mu A tilde X seperti itu. Yang jelas K ini adalah komplement fazi bagaimanapun kita mendefinisikan si komplement tersebut. Selanjutnya konjungsi disjungsi. Misal X adalah variabel linguistik dengan semesta numerik X, Y dengan semesta Y. Kita perlu dua, X di X dan Y di Y, karena ini sudah mulai biner konjungsi dan disjungsi itu. Maka konjungsi fazi X adalah A dan Y adalah B. A dikaitkan dengan himpunan fazi A tilde di X, B dikaitkan dengan himpunan fazi B tilde di Y, dipandang sebagai suatu relasi fazi ini, dan dalam X dikali Y dengan fungsi keanggotaannya adalah ini, di mana T-nya adalah suatu norma T. Ini tidak perlu saya ulang lagi ya, karena dulu di operasi himpunan fazi untuk dan gitu ya, untuk suatu irisan sudah kita bahas komplit. Kenapa ini dibahas lagi? Ini untuk mengaitkan antara
pernyataan fazi dengan si operasi di himpunan fazi tadi. Jadi operasi di pernyataannya gitu ya, si dan ini dengan dan yang ada di irisan ternyata nggak berbeda. Cuman ya harus disampaikan biar nggak tiba-tiba ini domainnya beda tetapi kok diperlakukan sama gitu ya. Oke. Sedangkan disjungsi fazi atau itu dikaitkan dengan si ataunya dikaitkan dengan operasi norma S. Norma S kita sudah bahas di bab-bab awal dulu sebelum tes. Oke, contohnya adalah ini. Contohnya ada berapa? Oh, ada 2 aja. Contoh, mahasiswa itu pandai tetapi orang tuanya miskin. Itu bisa menjadi konjungsi karena ini sebenarnya kondisi yang dua-duanya benar ya. Dua-duanya terjadi. Mahasiswa itu pandai dan orang tuanya miskin. Cuman di dalam kaidah bahasa Indonesia karena dia seolah-olah itu nyuwun sewu, pandai itu positif dan miskin itu negatif gitu. Karena kayak dia itu berlawanan gitu, maka ada tetapi, nggak sekaligus gitu ya. Kalau misalkan yang sama-sama positif biasanya di bahasa Indonesia itu ada dan atau sekaligus. Dia itu atau ada kata lagi di belakangnya itu. Dia sudah pinter, kaya lagi misalkan gitu ya. Dia pintar dan kaya pakai dan biasanya. Enggak tetapi. Dia pintar tetapi kaya. Enggak cocok kalau secara kaidah bahasa Indonesia, bukan kaidah di logika fazi ya. Kalau di kaidah logika fazi kita anggap dia adalah suatu konjungsi, dia adalah dan. Nah, dapat dipandang ini di mana X-nya adalah 0 sampai 4 misalnya. Misal ya, ini 0 sampai 4. Jadi parameter pandai ini misalkan karena kalian sedang meneliti mahasiswa, kalian hanya melihat dari IP, bukan melihat dari hati. Nah, karena itu susah terukur, nggak bisa jadikan penelitian. Jadi dikatakan pandai jika IP-nya sekian, berdasarkan IP saja. Dari 0 sampai 4. Kebetulan IP tertingginya 4. Kan ada yang sampai 5 gitu ya. Yang merepresentasikan rentang IP mahasiswa, sudah saya katakan. Dan 0 sampai 100 misalkan merepresentasikan penghasilan seseorang per bulan dalam satuan juta. Ada yang penghasilannya 0 juta, ada yang penghasilannya 100 juta misalkan seperti itu. Ini range ya, kita main-mainkan sendiri saja lah. Boleh jadi nggak mungkin lah ada orang penghasilannya 0 juta untuk domain ini. Pendapatan minimalnya misalkan 10 juta atau 1 juta. Berarti range-nya Y itu saya mulai dari 1 kemudian sampai berapa. Nggak mungkin lah ada yang di atas 50 misalkan untuk domain ini, bukan untuk setiap mahasiswa dimanapun berada ya, tetapi untuk domain yang saya teliti ini maksimalnya adalah sekian ya kita batasi batas atas batas bawahnya gitu. Misal A tilde adalah himpunan fazi dalam X. Kalau di dalam scientific itu ya kalimat-kalimat scientific itu memang ya harus cerewet begini ya. Misal A adalah himpunan fazi dalam semesta X. Kalau nggak gitu nanti misal A adalah himpunan fazi saja, berarti nggak ada hubungannya dengan ini. Karena di sini cuma ngomong semesta X dan Y. Misal A adalah himpunan fazi dalam semesta Y. Sudah beda lagi. Si A-nya sekarang kita ngomong tentang penghasilan, bukan tentang nilai atau tentang IP gitu ya. Misal A tilde adalah himpunan fazi dalam X yang terkait dengan predikat pandai dengan fungsi keanggotaannya ini 1/4 X, misalkan dari 0 sampai 4 ya. Ini gampangnya ngomong mungkin begini ya. Jadi kalau 4 dia derajat keanggotaannya 1, kalau 0 dia ya 0 gitu. Terus kemudian ini linear saja 1/4 X. Dan B tilde adalah himpunan fazi dalam Y yang terkait dengan predikat miskin dengan fungsi keanggotaannya ini. Saat penghasilannya 0, maka saat penghasilannya 100, misalnya 100 juta, maka derajat kemiskinannya dia adalah 0. Maksudnya nggak miskin. Kalau si Y-nya adalah 0, maka dia derajat kemiskinannya adalah 100% gitu. Maksudnya dia derajat kemiskinannya, derajat keanggotaan dia di predikat miskin itu adalah 1. Misalkan ya ini terkait dengan ya ini kan kita buat sendiri aja sesuai dengan kebutuhan penelitian kita.
Jika kita gunakan perkalian aljabar untuk norma T kan bisa apa saja ya, bisa pakai min, bisa pakai perkalian, bisa pakai yang kemarin kita bahas sudah sangat banyak sekali, pakai punyanya Dombi, pakai punyanya apa banyak. Maka fungsi keanggotaan relasi fazi tersebut adalah ini ya perkalian, kan asalkan dia norma T aja tadi. Ini kita ambil perkalian untuk setiap X di X dan Y di Y. Jadi derajat keanggotaannya dia adalah ini. Kan tadi 2 ya, kita butuh 2 derajat keanggotaan. Di majemuknya kita cukup 1 ya, iya karena memang sudah digabungkan. Oke. Jadi misalkan untuk mendeteksi atau seseorang itu pantas nggak ya jadi mendapatkan beasiswa misalkan. Ya, dia mendapatkan beasiswa jika dia pandai tetapi penghasilan orang tuanya rendah, misalkan gitu. Ya, kita tinggal mainkan di sini aja. Predikat pandai itu yang bagaimana, miskin itu yang bagaimana formulanya. Kemudian kita setiap masing-masing orang kita buat fungsi keanggotaan dari relasi fazinya, yang pakai konjungsi tadi. Terus dicari yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi berarti dia yang paling memenuhi kriteria mahasiswa itu pandai dan orang tuanya kurang mampu misalkan begitu ya. Jadi berprestasi dan tidak mampu. Wah, saya berarti dapat 2 Pak karena saya tidak mampu berprestasi ya. Itu sudah beda cerita ya, jangan dibalik-balik meskipun ini logika yang seperti ini yang sederhana. Beda antara tidak mampu dan berprestasi. Ya itu lagi tadi ya. Domainnya berbeda, tidak mampu uang satuannya juta, berprestasi satuannya nggak ada satuannya nilai dari 0, ringnya dari 0 sampai 4. Kalau tidak mampu berprestasi sudah berbeda cerita. Contoh yang kedua, misal bunga, sebut saja bunga nama disamarkan ya. Mahasiswi IP-nya 3,0, orang tuanya penghasilannya 3 juta per bulan. Maka berdasarkan formula yang sudah kita saya munculkan lagi ya. Berdasarkan formula ini, maka berarti mu A tilde X nya derajat keanggotaannya dia di X berapa? Kalau kita masukkan ya tinggal dibagi 4 saja. Si 3 ini jadinya 3/4. 3/4 itu 0,75 dan 3 juta kalau kita masukkan di sini dia jadi 97 dibagi dengan 100 0,97. Nah, derajat keanggotaannya 3 juta di B tilde ini adalah 0,97. Sehingga derajat keanggotaannya si bunga ini di dalam pernyataan bunga pandai dan orang tuanya miskin, derajat keanggotaan si bunga tadi di predikat proposisi majmuk fazi ini adalah kalau kita memakai perkalian ya itu adalah 0,75 dikali 0,97 sekitar 0,73. Ini saya bulatkan 2 angka di belakang koma ya. Nah, adalah seperti itu. Nah, terus kemudian si bunga, si A, si B, si C, si D dibandingkan semuanya. Kira-kira yang lebih cocok mana ya? Kalau kenyataan yang ada di lapangan dengan perasaan kita ini, perasaan kita dengan formula yang sudah kita hasilkan kok kayaknya nggak match banget, itu berarti boleh jadi yang perlu kita revisi adalah ini, derajat keanggotaan X di A tilde dan di B tilde. Jangan-jangan parameter kita ini salah, kurang manusiawi. Yang perlu direvisi jangan-jangan adalah yang itu. Itu adalah proposisi fazi. Selanjutnya implikasi fazi, nggak banyak, ini yang banyak cuman karena contoh ini. Kan tadi kita membahasnya sebenarnya ya satu kesatuan ya, masuk proposisi. Jadi mana tadi? Kan di mana di ini? Kita kan bahasnya tadi konjungsi, disjungsi dan implikasi. Implikasinya masuk subbab yang tersendiri gitu. Nanti ekivalensi masuk di implikasi ya, cuman dia 2 arah gitu ya. Nanti bisa
bisa dikira-kira sendirilah, membangunnya sama kok, sama-sama dari implikasi. Bentuk suatu implikasi fazi adalah jika X adalah A, maka Y adalah di B. A, B di sini adalah predikat fazi yang terkait dengan himpunan fazi A yang di semesta X dan B yang di semesta Y. Sebagaimana konjungsi disjungsi, implikasi fazi juga dipandang sebagai relasi fazi dalam X dikali Y. Karena ya dia biner ya, dia butuh X di A tilde dan Y di B tilde kalau kita sudah ngomong tentang himpunan fazi. Kalau dalam logika tegas, P maka Q ekivalen dengan tidak P atau Q. Nanti dibuka lagi buku logika matematikanya ya. Berdasarkan ekivalensi tersebut, dengan mengganti P menjadi X adalah A, kita ganti si Q-nya menjadi Y adalah B, maka implikasi P maka Q, jika P maka Q dapat dianggap sebagai relasi fazi dengan fungsi keanggotaannya adalah ini. Dari mana ini? Tidak P atau Q, ini kan sendiri-sendiri. Jadi pakai atau pakai norma S. Jadi dia adalah S dari ngomong A sudah nggak bisa P, S dari P dan Q, gitu ya. Siapa P-nya? P-nya itu adalah si ini tadi, komplement dari si X di A. Jadi saya pakai komplement. Jadi S dari sesuatu dan sesuatu, di mana sesuatu yang pertama tadi kita komplementkan sehingga jadinya seperti ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadinya adalah seperti itu. Ini salah satu cara kita membuat derajat keanggotaannya di P maka Q. Nanti ada beberapa yang mendefinisikan yang lain ya, seperti ini. Oke, jadi S-nya siapa? Terserah, pokoknya norma S. K-nya siapa? Terserah, pokoknya dia adalah suatu komplement fazi. Nah, tentang implikasi ini banyak yang mendefinisikan, tidak hanya menggunakan cara ini. Seperti punyanya Dines Rescher ini, mohon maaf kalau tajwidnya salah, saya nggak tahu cara bacanya gimana. Dines Rescher apa ya? Kalau kita pilih gabungan bakunya si norma S ini adalah gabungan baku maksud saya, dan kemudian si komplemennya adalah komplement baku ya, maka kita peroleh jadi S-nya jadi maksimum, si K-nya jadi 1 dikurangi, jadilah ini punyanya implikasi Dines Rescher ini. Karena ya itu sudah, itu satu cara ya kita memakai ini. Zadeh, bapak logika fazi ya, dia punya cara lain, dia punya pandangan lain tentang jika P maka Q. Jika P maka Q di logika tegas itu juga bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, P dan Q atau tidak P. Maka kita ikuti dengan cara yang tadi, implikasi fazi juga bisa dipandang sebagai yang beginian, dengan fungsi keanggotaannya adalah langsung kita pakai. Jadi kalau seperti ini kan dia seperti A sesuatu dengan si B. Jadi kita dan sesuatunya tadi si Z langsung pakai yang maksimum, pakai yang disjungsi yang baku ya, pakai maksimum dari sesuatu dan sesuatu. Sesuatu yang kedua ini si B ini ternyata adalah komplement. Nah, si Z pakai komplement baku ya, 1 dikurangi, jadinya seperti ini. Kemudian si A tadi adalah ternyata dia suatu konjungsi P dan Q. Nah, si dan-nya ini dia memakai konjungsi yang baku, jadi pakai min saja, maka formulanya jadilah seperti ini menurut Zadeh. Kalau menurut si Dines Rescher tadi adalah ini, menurut si Zadeh adalah begini. Sedangkan si Mamdani dia punya pandangan lain juga tentang konjungsi.
konjungsi implikasi oleh Mamdani dianggap sebagai suatu konjungsi. Jadi jika A maka P, itu menurut dia ya A terjadi dan P terjadi. Jika A maka B, A terjadi dan B terjadi. Dia pandangannya seperti itu. Jadi pakai norma T saja. Sehingga kalau si norma T itu adalah irisan baku, maka jadinya ya begini, minimum. Kalau kita ambil si norma T-nya adalah perkalian aljabar, maka derajat keanggotaannya jadi perkalian begini, gitu ya. Kalau kita perluas, tidak hanya untuk dua pernyataan, gitu ya. Implikasi fazi dapat diperluas menjadi menjadi implikasi. Mau ngomong implementasi dan implikasi ya. Menjadi implikasi bentuk umumnya adalah ini. Jika proposisi fazi 1, maka proposisi fazi 2 gitu. Dimana PF1, PF2 adalah proposisi fazi dengan semestanya adalah ini. Tidak hanya X dikali Y saja gitu ya. Dia ya begini lebih umumnya. Contoh terakhir ini yang merangkum semua yang tadi. Ini udah terakhir ya. Misal diketahui X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, Y-nya adalah 50, 60, 70. Kemudian ada implikasi fazi jika X banyak maka Y cepat. Dimana banyak dan cepat itu kita definisikan karena dia diskrit saja ya, nggak usah kita pakai suatu fungsi yang domainnya kontinu. Kita langsung saja ngomong 1, 2, 3, 4 itu derajat keanggotaan masing-masingnya adalah seperti ini, sedangkan 50, 60, 70 derajat keanggotaannya masing-masing adalah seperti ini. Nah, tentu saja mungkin istilahnya beda ya, banyak itu apa, cepat satuannya apa, mungkin kilometer per jam, banyak itu mungkin ton atau mungkin apa, ya jelas dia isinya adalah seperti itu. Maka kalau kita contohkan masing-masing dari yang tadi, punyanya Dinas Schrichter, punyanya Zadeh, punyanya Mamdani, jadinya akan seperti ini. Jadi kalau punyanya Dinas Schrichter tadi kita menggunakan ini maksimum dari 1 dikurangi mu A tilde X dan mu B tilde Y. Kalau kita lihat ini 1 dikurangi 0,2 adalah 0,8, sedangkan B nya adalah 0,4 untuk 1 dan 50 ya, untuk 150, maka maksimumnya ini adalah 0,8, jadinya adalah seperti itu. Bagaimana dengan misalkan ini 3 dan 60? Oke, 3 dan 60, 3 dan 60 ini 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4, kemudian di sininya 0,7, maksimumnya adalah 0,7, makanya dia di sini 0,7. Kalau kita panjangkan pernyataan itu, jadi kalau 360 ya, jika 3 banyak dan 60 cepat, pernyataan itu derajat keanggotaannya derajat keanggotaan dari implikasi jika 3 banyak maka 60 cepat, derajat keanggotaannya adalah 0,7. Sedangkan kalau misalkan yang derajat keanggotaannya adalah 1 ini ya, jika 5 adalah banyak maka 70 adalah cepat. Ya, tentu saja konteksnya di sini nggak saya contohkan ya, jadi didengarnya mungkin agak absurd gitu ya. Dengan cara yang seperti itu tadi mungkin bisa dilihat untuk yang Zadeh dan Mamdani dengan masing-masing masing-masing formulanya. Yang Zadeh agak panjang, nanti bisa dicek sendiri. Yang Mamdani langsung saya contohkan. 1 dengan 50 langsung diambil minimumnya 0,2. 4 dengan 60 diambil minimumnya 0,7. Mana 4 dan 60 ini 0,7. Kalau pakai perkalian ya berarti dikalikan ya. Ini hasil perkaliannya. Mungkin agak saya naikkan sedikit. Misalkan langsung saja ya di yang belum disertakan. 270. 2 itu 0,4, 70 itu 1, 0,4 kali 1. Ini. Bagaimana bukan 70? Misalkan 5 dan 60. Di sini 5-nya adalah 1. Wah, 1 lagi selain yang 5 ya. Ini wes 460. 4-nya adalah 0,8.
dan 60-nya adalah 0,7 yang kalau kita kalikan dia menjadi 0,8. Itu adalah contoh dari implikasi fazi derajat keanggotaan masing-masing menggunakan formula dari Dineshriser, Zadeh, dan Mamdani. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah tuh Pak.